Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania Muhdar dari kelas PBSIC dengan NIM 240501502026. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, juga serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam bahasa yang baik, yang biasa digunakan di kalangan terdidik seperti di dalam suasana resmi ataupun di dalam surat menyurat resmi, itu disebut ragam bahasa baku dan ragam bahasa resmi. Selanjutnya, sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya, agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Adapun macam-macam ragam bahasa, yang pertama, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ditemukan persoalan yang berbeda-beda. Ini kita pun menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Dalam bahasa Indonesia dikenal pula kosakata baku yang memiliki ciri-ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku, yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia. Kosakata itu digunakan dalam ragam bahasa baku, bukan ragam bahasa santai ataupun ragam bahasa akrab. Selain ada macam-macam ragam bahasa, di sini juga ada jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah bahasa yang digunakan di dalam situasi resmi, seperti urusan surat menyurat, semasa mengajar atau bertutur dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa tulis yang bentuknya bebas, tapi tidak terikat tata bahasa dan cenderung tergantung pada gaya penulisannya. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa. Fungsi ragam bahasa adalah untuk membedakan penggunaan bahasa dalam acara formal dan non-formal. Ragam bahasa yang digunakan untuk acara resmi disebut bahasa baku, sedangkan bahasa yang digunakan untuk bahasa sehari-hari disebut bahasa tidak baku. Ragam bahasa memiliki fungsi masing-masing dan dikhususkan untuk penggunaan tertentu. Berikut beberapa fungsi ragam bahasa, yaitu yang pertama, menginformasikan, mengajak, basa-basi, membujuk, mengungkapkan perasaan, dan menjelmakan citra. Selain itu, bahasa juga memiliki fungsi lain seperti sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan juga sebagai alat kontrol sosial. Yang terakhir, ciri-ciri ragam bahasa. Dilihat dari media atau sarana, bahasa Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan juga tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Itulah materi tentang ragam bahasa. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.